Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya acara kita pada pagi hari ini lebih khidmat lagi, lebih semangat lagi, sama-sama kita akan menyimak lantunan tilawah ayat suci Al-Qur'an yang insya Allah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Ustadz Muhammad Ali, Ustadz Muhammad Ali MA. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها
ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah ahsanal jaza. Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an, Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih sama-sama kita ucapkan kepada Ustadz Muhammad Ali yang telah membacakan tilawah ayat suci Al-Qur'an. Baik ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selanjutnya sama-sama kita simak sambutan dari Direktur Sekolah Hafiz Quran Al-Mukarram Ustadz Hendra Hudaya LC MPD. Ilaihi falyatafaddal mashkura. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu fala nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakiha anta khair man zakaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, izin Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang cerah ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memberikan keberkahan-keberkahan berupa berbagi ilmu untuk para ayah bunda khususnya, baik itu wali santri dari SHQ maupun selain wali santri. Karena insya Allah kajian majelis tadabbur Quran ini kita buka untuk umum. Jadi boleh kepada ayah bunda di sini untuk mengajak sahabatnya, tetangganya, koleganya untuk bisa menimba ilmu ya bareng bersama sekolah Hafiz Quran. Ya mudah-mudahan SHQ menjadi wasilah keberkahan untuk para ayah bunda di sini insya Allah. Insya Allah ini mataku pertemuan kedua setelah disampaikan pada pertemuan pertama tentang sosok teladan yaitu Nabi Muhammad SAW sebagai figur teladan kita. Hari ini kita akan fokus untuk pendidikan karakter anak dari sisi bagaimana ibunda para ulama mendidik anak-anaknya sehingga anak-anak mereka ini menjadi ulama yang luar biasa. Ya, mohon maaf di sini bukan tertuju hanya kepada bunda saja, kan ini ada ayah dan bunda. Ya, walaupun memang yang banyak berperan adalah para bunda, tapi setidaknya ayah pun menjadi leader atau pemimpin di rumah tersebut. Insya Allah pada hari ini disampaikan oleh Ustazah Ruhianti. Beliau adalah salah satu tim ahli dari sekolah Quran dan beliau juga istri saya sendiri. Mohon maaf ayah bunda. Ya. Insya Allah kita belajar dari beliau dengan materi belajar dari ibunda para ulama. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita, memberikan hidayah kepada kita, wabil khusus kepada para ayah dan para bunda di sini untuk meneladani para orang tua yang telah melahirkan dan mendidik ulama, yang mana ulama yang mereka didik ini ilmunya sangat bermanfaat dan kita rasakan sampai saat ini insya Allah. Mudah-mudahan kajian ini pun menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah, bukti cinta kita kepada para ulama, dan semoga anak-anak kita, ya, anak-anak kita kecipratan dengan wasilah ilmu ini sehingga ayah bunda mempraktekkan di rumahnya masing-masing bagaimana para ibunda mendidik calon-calon ulama ini insya Allah. Ya, doa kami untuk para ibunda di sini semoga ada di antara kita anak yang kita didik menjadi ulama yang besar, ulama yang saleh, ulama yang wara, yang senantiasa melanjutkan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, insyaallah Ustazah Ruhianti SPD MPD. Waktu dan tempat dipersilakan dengan segala hormat.
Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilmi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. La haula wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang hari ini, mari kita bersama-sama belajar dan mempelajari bagaimana cara mendidik ya generasi eh, generasi para salafus soleh sehingga mereka bisa me- menciptakan karya-karya yang luar biasa, yang mana karya itu sampai saat ini dapat kita nikmati bersama, yaitu mulai dari ilmu fikih, ilmu usul fik, ilmu hadis, ilmu mustalah hadis, ilmu sirah, dan ilmu-ilmu yang lainnya itu merupakan hasil karya karangan tulisan dan hasil buah pikir dari para ulama zaman dahulu. Mari kita bersama-sama belajar dan meneladani bagaimana para orang tua mendidik mereka, gitu ya. Boleh saya share screen ya? Saya izin share screen. Terus gimana? Share ya? Nah, sudah lihat tampilannya, Bapak Ibu? Alhamdulillah sudah Bunda. Sudah. Asmi. Iya, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebelumnya, sebelum kita belajar dari para ibundanya, mungkin kita akan mengenal terlebih dahulu eh, siapa itu ulama gitu ya. Ulama itu merupakan jamak dari orang-orang dari ilmu ya, dari alim, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu, orang yang berilmu. Tapi di sini ada kekhususan ya. Ulama di sini merupakan orang-orang yang memiliki ilmu dalam ahli agama ya, dalam ahli agama yang berkaitan dengan kemaslahatan umat. Kemudian menurut Ibnu Jarir, ulama adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai pemimpin umat. Ini benar-benar yang Allah jadikan ya. Jadi Allah menjadikan orang tersebut jadi ulama. Allah yang menjadikannya ulama. Menjadi pemimpin umat manusia yang berkaitan dengan perkara hukum Islam dan penafsiran ilmu agama dalam Islam di dunia. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim, ulama adalah seorang pakar dalam ilmu hukum Islam yang berhak berfatwa di tengah-tengah umat Islam yang menyibukkan diri dengan mempelajari hukum-hukum Islam dan menyimpulkannya serta merumuskan kaidah-kaidah halal dan haram. Nah, ini ulama. Ya. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan ulama di Indonesia, yaitu ulama, kan kita sering bilang ulama-ulama gitu. Siapa sih ulama itu? Apa sih ulama itu? Yaitu orang yang memiliki keahlian dalam bidang agama gitu, terutama fikih dan memiliki integritas moral, akhlak yang baik. Dan ulama itu yang bisa melebur dengan umat ya, umat Islam yang berada di lapisan bawah. Itu orang-orang yang bisa disebut dengan ulama. Kalau misalkan orang profesor, kan ada profesor tuh. Profesor mereka punya ilmu yang banyak.
mereka mungkin tidak disebut ulama, tapi bisa disebut dengan intelektual atau cendekiawan Muslim seperti itu ya. Jadi bedakan antara ulama dan cendekiawan Muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur." Dan demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama, gitu ya. Jadi ulama itu sangat takut kepada Allah. Kenapa? Karena ulama itu tahu tahu tentang hukum. Hukum mana yang halal, mana yang haram, mana yang syubhat gitu. Mana yang makruh, itu ulama. Karena mereka tahu hukum, dasar-dasar hukum dalam beragama Islam, jadi mereka diberikan Allah hati yang takut gitu, melakukan hal-hal yang syubhat, yang makruh dan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri ulama. Tuh ya, mungkin sebagai pembelajaran kita bahwa tanamkan dulu rasa takut kepada Allah ya, supaya nanti anak-anak anak-anak kita itu menjadi pewaris para ulama gitu, seperti itu. Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ulama fil ardi kamasalin nujumi fis sama. Tahtadi biha fi dhulumatil barri wal bahr, faidha tumitatin nujum kanatil hidayah aula antadil." Perumpamaan para ulama di bumi seperti bintang-bintang di langit, yang dengannya manusia mendapatkan petunjuk di kegelapan darat dan laut. Apabila bintang-bintang itu hilang, manusia akan tersesat. Jadi maksudnya bahwa para umat Islam kita gitu, umat Islam bisa mendapatkan hidayah dan tanpa ada ulama, mana mungkin kita bisa tahu halal haram, mana makruh, mana syubhat. Nah, itu manfaat fungsinya ulama berada di tengah-tengah kita. Mereka mengajarkan ilmu, kaidah-kaidah dalam beragama, hukum-hukum dalam beragama, supaya kita bisa mendapatkan ilmu yang membedakan antara hukum-hukum Islam, halal, haram, syubhat, dan makruh seperti itu. Dan juga tata cara ibadah-ibadah yang lainnya. Itu sebagai perantara hidayah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, itu yang namanya ulama. Kemudian sabda Rasulullah SAW ada lagi, innal ulama warasatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaron wala dirhaman innama warasul alam faman akhadahu akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, dia telah mengambil bagian yang banyak. Nah, seperti itu ya. Jadi, apa yang kita dapatkan dari ulama adalah ilmu, hanya ilmu. Jadi, kalau ulama-ulama yang sedang mengajarkan ilmu, berarti kita mendapatkan hidayah. Bagian yang banyak tuh banyak hidayah. Kita mendapatkan banyak kebenaran-kebenaran dari para ulama. Ya, jadi dengan otomatis kita bisa tahu, ya bisa tahu menjadi orang yang dicintai Allah itu seperti apa sih? Menjadi umat Nabi Muhammad yang nanti mendapatkan syafaatnya dia itu seperti apa sih? Nah, itu nanti akan kita dapatkan banyak dari ilmu-ilmu para ulama gitu ya. Nah, itu mungkin sekilas ya mukadimah apa itu ulama gitu ya. Selanjutnya kita kembali ke ibunda ya, ibunda. Peran ibu dalam mendidik anak. Ya, peran ibu dalam mendidik anak itu sangat besar perannya ya. Di balik lelaki yang sukses ada ibu yang teladan atau yang ibu yang teladan. Jika ada lelaki menjadi ulama, tokoh ternama atau pahlawan, maka lihatlah ibu mereka gitu ya. Lihat bagaimana perjuangan ibu ya ketika membesarkan mendidik anak menjadi seorang tokoh gitu ya.
Kemudian selanjutnya yaitu al-ummu madrasatul ula. Idza adataha adata syaban thayyibal a'raq. Nah, ini peribahasa ini sudah sangat terkenal ya. Kita hanya eh, seharusnya ikuti gitu ya. Al-um itu madrasah gitu. Al-um itu madrasah bagi anak-anaknya. Jadi siapa sih yang harus menyiapkan madrasah ini? Yang harus menyiapkan madrasah ini yaitu bapaknya. Jadi bapaknya, seorang bapak itu harus menyiapkan ibu sebagai guru. Jadi ajarkan kepada istrinya, Mama, Bunda gitu, tolong anak ajarkan ilmu gitu, siapkan ilmunya. Selain dari pengasuhan, ajarkan juga pendidikannya. Karena kalau misalkan seorang laki-laki udah mempersiapkan istri menjadi seorang guru anaknya, idza adataha adata syaban thayyibal araq. Maka orang tua itu sedang mempersiapkan generasi yang terbaik, ya. Orang tua sedang menyiapkan generasi yang terbaik. Kalau generasi sekarang yang dikenal dengan generasi Gen Z atau apa ya, itu dikenal dengan generasi yang rapuh. Kenapa? Generasi yang sekarang sangat rapuh mentalnya karena mereka dibesarkan oleh orang tua yang rapuh secara mental ya. Orang tua yang rapuh, yang bahasanya tuh mental illness. Sebenarnya di apa di dalam dunia Islam tidak ada mental illness, nggak ada. Tidak ada mental illness ya gitu, nggak ada. Kenapa mereka memiliki emosional yang rapuh, mental yang rapuh? Karena kuncinya hanya satu, mereka tidak disiapkan iman yang kuat. Nah, kalau imannya lemah, ya mentalnya juga lemah gitu. Ya, jadi sekarang yang harus dipersiapkan tuh iman aja, jangan sampai mereka mengharapkan ideal. Mengharapkan ideal itu bapaknya soleh, rajin ke masjid, kerjanya bagus, perhatian sama istrinya, sama anaknya. Terus ibunya itu solehah, rajin ibadahnya, sangat pengasuhannya baik, kemudian pendidikannya juga sangat baik. Itu yang ideal, ya. Ketika kita melihat ke ke generasi salafus soleh, itu tidak ada yang ideal semuanya. Semuanya yang nggak ada yang ideal, gitu ya. Yang mereka persiapkan apa? Bukan ideal dalam parenting, tapi ideal dalam memberikan keimanan, ketakwaan. Seperti itu, ya. The Power of Mother mampu mencetak generasi yang hebat dan memiliki kontribusi besar dalam kemajuan bangsa. The Power of Mother itu apanya sih? Di mananya? Powernya dalam segi apa gitu? Dalam segi apa? Ya, mari kita lihat. Kriteria ibu yang baik dalam Islam. Fasolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidhallah. Maka perempuan-perempuan yang solehah itu adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada karena Allah telah menjaga mereka. Apa itu yang solihah? Yang suatu yang qanitat, yang taat kepada Allah, yakni taat kepada Allah dan kepada para suami mereka yang senantiasa menunaikan apa yang diwajibkan atas mereka meliputi hak-hak Allah dan hak-hak suami mereka. Itu. Jadi fokus di istri yang solehah itu, istri yang power mother itu yang bagaimana yang fokus pada ketaatan Allah dan ketaatan pada para suaminya. Itu. Selanjutnya, hafizat lil ghaib, memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Yakni menjaga apa yang wajib atas mereka untuk menjaganya ketika para suami mereka tidak ada, yaitu menjaga diri, kehormatan, menjaga anak-anak, rumah, dan harta.
Jadi mereka bisa menjaga diri. Mereka tidak bebas berkeluyuran kemana aja ketika suaminya nggak ada. Mereka tidak bisa menghambur-hamburkan harta suaminya ya ketika suaminya tidak ada. Mereka juga tidak bebas menelantarkan anak-anaknya ketika suami tidak ada. Mereka benar-benar fokus menjaga yang Allah titipkan kepada mereka para istri. Seperti itu ya. Bima hafizullah, karena Allah telah memelihara mereka, yakni dengan penjagaan, bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjadi seorang yang solihah, seorang yang istri yang solihah, yaitu dengan hidayah Allah, bimbingan Allah dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita selalu senantiasa berdoa kepada Allah, ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah saya menjadi istri yang solehah, itu ya. Itu istri-istri mungkin selalu sebaiknya selalu panjatkan doa itu ya, karena hidayah itu murni milik Allah, seperti itu ya. Ibu solehah menjadikan dirinya sebagai madrasah pertama bagi anaknya, mampu melahirkan generasi ulama cemerlang seperti Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Nawawi, Imam Malik, Ibnu Hajar dan yang lainnya, seperti itu. Yuk. eh Gimana para bunda, para ayah bunda dan teman-teman sekalian? Mungkin selama ini kita merasa takjub dengan para ulama ya, bagaimana mereka bisa menghafalkan Al-Quran pada usia 7 tahun, bagaimana mereka bisa memberikan fatwa pada umur 15 tahun, bagaimana bisa mereka menuliskan berpuluh-puluh jilid kitab seperti itu ya, yang mana pada zaman dahulu belum ada alat tulis yang sempurna gitu. Kita takjub gitu ya, kita bisa bisa membaca tafsir Ibnu Katsir begitu tebalnya, banyak jilidnya sampai puluhan. Kemudian kita lihat kitab-kitab Sahih Imam Bukhari, bagaimana perjuangan Imam Bukhari mencari hadis-hadis Sahih gitu ya, kita takjub gitu ya. Kita takjub, ya boleh kita merasa takjub. Tapi terus efeknya apa? Ketakjuban kita para ulama. Kita ingin anak-anak kita sih caranya supaya anak kita ini bisa hafal Quran. Bagaimana sih caranya anak kita ini bisa hafal puluhan hadis minimal 40 gitu ya. Bagaimana sih caranya supaya anak kita ini sholat tepat waktu, nggak diterakin terus, nggak disuruh-suruh terus gitu, seperti itu. Kemudian, eh tapi kita harus takjub ya. Takjub sama siapa? Takjub dengan ibunda para ulama. Bagaimana ibunda para ulama mendidiknya? Mari kita belajar dari mereka. Oke, di sini saya ingin mengambil 3 ulama saja ya, karena terlalu banyak untuk dibahas gitu ya, untuk mencari teladan-teladan itu. Saya cari 3 ulama dengan pilihan kategori zaman. Ya, pilihannya dengan 3 kategori zaman, itu zamannya para sahabat, zamannya para salaf, dan generasi khalaf gitu ya. Di generasi sahabat saya ambil Ibunda Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Di generasi salaf saya ambil Ibunda Imam Syafi'i. Di generasi khalaf saya ambil Ibunda Syekh As-Sudes ya. Pasti kita semuanya sangat mengenal beliau ya. Ibunda Anas bin Malik, generasi sahabat. Anas bin Malik adalah pembantu setia Rasulullah SAW. Sahabat dekat beliau dari kalangan Ansor, Anas bin Malik merupakan generasi sahabat Rasul yang terakhir wafat. Ia meriwayatkan hadis sebanyak 2.286 secara langsung ya dari Rasulullah SAW. Nah, di sini kenapa saya ambil eh, sahabat Anas bin Malik? Karena sahabat Anas bin Malik itu memiliki keistimewaan-keistimewaan. Yang pertama, Anas bin Malik itu sahabat yang terakhir wafat. Generasi sahabat yang terakhir wafat ya. Ya. Setelah Anas bin Malik sudah tidak ada lagi sahabat. Sahabat Rasulullah. Apa itu sahabat? Sahabat Rasul itu orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
orang yang pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Tapi Anas bin Malik ini bukan hanya bertemu, bukan, tapi hidup bersama Rasulullah. Bagaimana sih seorang seorang pembantu gitu? Yang namanya pembantu itu 24 jam. 24 jam melihat keseharian Rasulullah. 24 jam mengikuti kegiatan Rasulullah. Itu Anas bin Malik. Jadi bukan hanya sahabat yang pernah melihat, yang pernah berjumpa, tapi yang hidup berdampingan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran memiliki meriwayatkan hadis sebanyak 2000 lebih, gitu ya. Gitu. Itu terakhir wafat. Ya, mungkin di sana ada hikmah ya, ada hikmah-hikmahnya Anas bin Malik diwafatkan terakhir itu supaya banyak para tabiin, tabiut tabiin yang benar-benar ingin belajar langsung kepada Anas bin Malik saat itu. Seperti itu ya. Pertama terakhir yang diwafatkan, terus yang kedua yang memiliki banyak keturunan. Ini paling banyak keturunannya Anas bin Malik itu. Sebanyak anak cucunya itu 129 anak cucunya. Nggak tahu dari berapa istri ya, saya nggak tahu gitu. Pokoknya anak cucunya paling banyak dari para sahabat, yaitu sebanyak 129 anak cucunya. Terus yang ketiga itu paling panjang, ya diberikan usia yang panjang. Usianya sampai 103 tahun. Terus yang keempat diberikan ilmu yang luas gitu. Dari empat keistimewaan ini berkah dari doa Rasulullah SAW kepada Anas. Ya, berkahnya itu apa? Doanya, ya Allah perbanyaklah harta dan keturunannya serta panjangkanlah usianya. Itu doa Rasulullah SAW kepada Anas bin Malik. Terus bagaimana sih Ibunda Anas dalam mendidik Anas bin Malik? Ibundanya namanya Ummu Sulaim binti Milhan. Ya. Ummu Sulaim binti Milhan. Nah, Ummu Sulaim ini merupakan sahabat Ansor. Sahabat Ansor yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk Islam. Ketika Ummu Sulaim mendengar Islam, dakwah Islam dari Mekah, kan waktu itu kan Rasulullah belum hijrah ke Madinah. Jadi Ummu Milhan ini berada di Yasrib, tinggal di Yasrib. Dan Rasulullah belum hijrah di Yasrib atau belum hijrah ke Madinah. Maka ada beberapa orang dari Madinah yang datang ke ke Mekah untuk mendapatkan Islam, untuk mempelajari agama Islam. Kemudian orang-orang itu 11 orang itu balik lagi dari Mekah ke Madinah. Dan di sana tuh mereka dakwah dakwah agama Islam di Yasrib. Nah, salah satu yang masuk Islam yaitu Ummu Sulaim ini. Ya, Ummu Sulaim. Nah, saat itu Anas bin Malik usianya masih 2 tahun. Masih 2 tahun, masih kecil ya, kayak gitu. Nah, saat mendengar Islam, Ummu Sulaim diberikan hidayah oleh Allah, itu langsung masuk Islam, mengucapkan syahadat saat itu. Setelah itu, si suaminya mengajak Ummu Ilhan, Ummu Sulaim enggak, maksudnya Ummu Sulaim mengajak suaminya masuk Islam, tapi suaminya enggan masuk Islam. Di sini dakwah Ummu Sulaim untuk suaminya tidak dapat. Nah, kemudian Ummu Sulaim mengajak mengislamkan anaknya, Anas bin Malik yang waktu itu usianya 2 sampai 3 tahun ya, karena udah bisa bicara. Eh, 3 4 atau lah 3 4 tahun sudah bisa bicara. Kemudian Ummu Sulaim itu mentalkinkan syahadat kepada anaknya di depan suaminya. Ayo nak ucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, si anaknya tuh si Anas ini kemudian mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, si suaminya mendengar Ummu Sulaim mentalkinkan anaknya, marah.
marah, jangan kau rusak keyakinan anakku, katanya gitu. Tapi Ummu Sulaim memiliki pikiran yang visioner. Yang visioner maksudnya apa? Maksudnya bahwa si Ummu Sulaim itu yakin bahwa agama Islam ini akan memberikan pengaruh yang besar di kemudian hari gitu. Ummu Sulaim yakin ke depannya Islam ini akan besar karena dibawa oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang besar, yaitu Nabi Muhammad SAW. Aku tidak merusak keyakinannya, aku justru menyiapkan untuk suatu urusan besar yang tak pernah kau duga. Nah, itu pikirannya sangat luas. Dengan ucapan seperti tadi itu bukti bahwa Ummu Sulaim memiliki kecerdasan yang luar biasa. Nah, kemudian Ummu Sulaim bisa mendapatkan hak asuh dari ayahnya Anas, ya. Ayah Anas itu langsung meninggalkan Ummu Sulaim. Karena kan kalau misalkan zaman dahulu itu kalau misalkan udah berbeda keyakinan itu otomatis cerai ya, otomatis cerai gitu. Jadi si ayahnya Anas bin Malik itu pergi meninggalkan Ummu Sulaim, pergi ke negeri Sam dan meninggal di sana. Jadilah Ummu Sulaim hidup sendirian dengan Anas bin Malik yang masih kecil. Gitu. Sepeninggal dari suaminya Abu Tolhah, ada Abu Tolhah yang mau menikah, istrinya melamar Ummu Sulaim ya. Tapi karena kekuatan imannya, Ummu Sulaim tidak menerima Abu Tolhah. Ya, mau menerima Abu Tolhah dengan syarat Abu Tolhah masuk Islam. Dan keislaman Abu Tolhah itu merupakan mahar bagi Ummi Sulaim. Nah, seperti itu ya. Jadi eh, mulianya, cerdasnya Ummu Sulaim itu tetap jadikan Islam itu yang pertama. Keteguhan, kekuatan keimanan itu yang pertama bagi Ummi Sulaim. Kemudian Abu Talhah pergi menemui Nabi Muhammad pada kesempatan Bayat Aqobah dan yang keduanya dan menyatakan keislamannya. Nah, setelah masuk Islam barulah bisa menikahi Ummu Sulaim seperti itu ya. Nah, pada saat Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah, berarti di sini terhitung Anas bin Malik sudah besar, di sini sudah berusia 8 tahun. Jadi saat Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, Anas bin Malik berusia 8 tahun. Nah, mengetahui Rasulullah mau hijrah ke Madinah, mau datang ke Madinah, Ummu Sulaim langsung mendandani Anas bin Malik. Didandani. Rasulullah tiba di Madinah, berkumpullah semua orang Ansor yang udah masuk Islam, kemudian menyambut Rasulullah, menyediakan semua keperluan Rasulullah, keperluan kendaraannya, keperluan tempat tinggalnya, keperluan makannya, keperluan semuanya. Eh, para sahabat dari Ansor itu mengumpulkan apa yang diperlukan oleh Rasulullah dan para sahabat Muhajirin. Kenapa? Karena para sahabat Muhajirin hijrah ke Madinah itu tidak membawa apapun, ya. Harta-harta mereka tinggalkan di Mekah. Mereka hijrah ke Madinah atas perintah Allah dan Rasulullah dan tanpa membawa harta apapun. Jadi di sini eh, sahabat Ansor itu berbondong-bondong memberikan harta-hartanya untuk keperluan Rasulullah SAW dan para sahabat Muhajirin. Sampailah Ummu Sulaim di hadapan Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, tak tersisa seorang Ansor pun kecuali datang kepadamu dengan hadiah yang istimewa. Namun aku tak mampu memberimu hadiah kecuali putraku ini ya Rasulullah. Maka ambillah dia dan suruhlah dia membantumu kapan saja engkau inginkan." Jadi Ummu Sulaim itu memberikan harta yang paling berharga
dari orang-orang. Orang-orang kan pasti memberikan harta-harta ya, ya. Tapi umat Muslim ini lebih berharga hartanya. Itu buah hatinya sendiri. Itu Anas bin Malik. Dan Anas juga saat itu masih anak-anak gitu ya. Ummu Sulaim itu berani dengan kekuatan imannya dan juga kecintaan kepada Rasulullah. Mungkin Rasulullah membutuhkan pembantu gitu ya untuk membantu kesehariannya, maka diserahkanlah Anas bin Malik kepada Rasulullah. Kemudian Ummu Sulaim berkata, wahai Rasulullah, berdoalah untuknya. Rasulullah berdoa mendoakan Anas sambil memegang ininya kepalanya. Allahumma aksir ma'alahu wa waladahu wa barik lahu fi ma razaqtahu. Itu doa Rasulullah. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anaknya dan berkahilah untuknya rezeki yang telah Engkau berikan kepadanya. Nah, itu ya. Itu eh, doa Rasulullah. Dan Rasulullah itu tidak hanya sekali mengucapkan doa ini. Setiap Rasulullah bertemu dengan Ummu Sulaim selalu memintakan doa dari Rasulullah untuk anaknya. Ya Rasulullah, doakan Anas, anak saya. Ya Rasulullah, doakan anak saya Anas. Terus itu karena Ummu Sulaim itu ingin kebaikan, kebaikan untuk anaknya dari mulut mulia Rasulullah SAW. Ya. Ummu Sulaim meriwayatkan hadis 14 hadis dari Rasulullah SAW. Ummu Sulaim wafat pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Itu ya. Ini eh, perjuangan-perjuangan Ummu Sulaim dalam membesarkan Anas bin Malik. Pelajaran dari Ummu Sulaim apa? Ummu Sulaim itu pertama, kecerdasan akalnya dalam menerima kebenaran Islam. Ketika datang sesuatu yang benar, ikuti. Langsung diikuti, tanpa keraguan. Itu Ummu Sulaim. Cerdasnya Ummu Sulaim. Terus yang kedua, mengambil hak asuh Anas dari ayahnya. Ya, karena Ummu Sulaim ingin anaknya beriman kepada Allah dan Rasulnya, diambil hak asuhnya dari ayahnya. Kan saat itu masih balita. Jadi kalau masih balita kan sebenarnya hak asuhnya di ayahnya. Tapi Ummu Sulaim ambil hak asuhnya dari ayahnya. Kemudian yang ketiga, keteguhan hatinya dalam berislam saat dilamar Abu Tolhah yang musyrik. Ya, jadi jangan kebalik karena kita atau karena perempuan lagi janda dia ngelamar ya nggak lihat musyrik atau muslimnya, ya nggak gitu. Islam tetap yang utama. Yang keempat, cerdas mengambil kesempatan untuk masa depan anaknya. Gitu. Yakin, Ummu Sulaim itu karena keyakinannya bahwa masa depan Anas itu nanti akan cemerlang. Benar kan gitu. Allah berikan ilmu yaitu sebanyak 2.208 2.000 lebih hadis itu dari Rasulullah SAW. Senantiasa memintakan doa Rasulullah untuk Anas. Jadi setiap Ummu Sulaim bertemu dengan Rasulullah selalu Ummu Sulaim mintakan doa Rasulullah untuk Anas. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita nih, kita para orang tua atau para ibu gitu ya, ketika bertemu dengan orang soleh kan perantara ya, wasilah wasilah doa gitu. Ketika ada orang soleh, yuk mintakan doa. Ustaz, tolong doakan anak saya. Semoga anak saya bla 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 gitu. Atau ayahnya minta ke Ustaz doakan seperti itu. Terus pokoknya jangan satu kali, sering. Apalagi kalau misalkan sering bertemu dengan para ulama, para asatid gitu. Mintakan doa untuk anak. Itu karena doa para ulama, para orang soleh itu wasilah diijabahnya doa gitu. Seperti itu ya. Tuh, pelajaran dari Ibunda Anas bin Malik. Yang selanjutnya Ibunda Imam Syafi'i dari generasi salaf. Siapa sih yang nggak kenal Imam Syafi'i gitu ya? Seluruh dunia mengenalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini imam yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa kita dapatkan di generasi yang sekarang. Imam dunia.
Nama aslinya Muhammad bin Idris bin Al-Abbas bin Utsman bin Salafi bin As-Sa'ib bin Ubaid bin Abd bin Yazid bin Hashim bin Abdul bin Al-Muthalib bin Abdi Manaf. Nah, ahli ilmu pada zamannya. Jadi setelah ditelusuri nasabnya, ternyata Imam Syafi'i itu masih bernasab atau nasabnya seturunan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Abdu Manaf, ya Abdul Manaf. Itu ayahnya. Ayahnya itu satu nasab dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di klan Al-Muthalib. Jadi Imam Syafi'i masuk ke suku Quraisy di Mekah. Ibunda Imam Syafi'i itu ada yang mengatakan, jadi ada dua pendapat ya, ada yang mengatakan dari Yaman, ada juga yang mengatakan bahwa beliau itu keturunan dari Hasan bin Ali, ya Hasan, dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Jadi keturunan darah daging langsung dari Rasulullah SAW dan ibunya berarti masuk ke ahlu baitnya Rasulullah SAW. Nah, setelah menikah Muhammad setelah menikah ibunya Imam Syafi'i dan bapaknya Imam Syafi'i, kemudian mereka berdua pindah dari Mekah, kan nikahnya di Mekah, kemudian pindah dari Mekah ke Gaza, Palestina. Di sana Imam Syafi'i lahir di Gaza, Palestina. Sebentar. Ini sebenarnya klan kedua orang tua Imam Syafi'i itu di orang Quraisy ya. Cuman setelah menikah pindah ke Gaza, jadi lahirlah Imam Syafi'i di Gaza, Palestina. Setelah wafat, setelah Imam Syafi'i berusia 2 tahun, ayahnya Idris bin Abbas wafat. Jadi meninggalkan Syafi'i yang usia 2 tahun dan ibunya di Gaza sendirian ya, tanpa sanak saudara. Kemudian setelah itu ibunya ibunya merasa sendiri ya, tidak ada pendamping, kemudian membawa Imam Syafi'i ke Mekah. Waktu itu masih usia 2 tahun, dibawa ke Mekah, dan di Mekah ibunya Imam Syafi'i mendorong Imam Syafi'i anaknya, membawa Imam Syafi'i anaknya ke berbagai masyayikh, dibawa untuk belajar ya, belajar agama, utamanya belajar Al-Quran. Jadi Imam Syafi'i itu belajar Al-Quran di Mekah sampai menghafalkannya pada usia 7 tahun. Usia 7 tahun Imam Syafi'i udah hafal Al-Quran ya. Kemudian setelah Imam Syafi'i hafal Al-Quran 7 tahun, ibunda Imam Syafi'i mengirimkan Imam Syafi'i ke daerah suku Huzail, masih di daerah Mekah ya, untuk belajar bahasa Arab yang fasih, yang fushah gitu ya. Karena di suku Huzail waktu itu sangat terkenal dengan bahasa Arab yang fusahnya di sana di suku Huzail. Nah, di sana Imam Syafi'i mempelajari bahasa Arab dan mahir eh, dalam berbahasa dan sastra. Makanya Imam Syafi'i itu ulama, penulis, penulis juga penyair gitu ya. Modalnya dari apa? Modalnya dari Al-Quran, hadis, dan bahasa. Maka sangat banyak kita sangat banyak kita menemukan syair-syair puisi dari Imam Syafi'i. Nah, seperti itu. Dan puisi-puisi syair-syairnya itu penuh dengan pertama kesemangatan dalam belajar. Isi-isi dari syair-syair yang sampai itu motivasi tentang belajar. Nah, gitu ya. Itu hasil dari belajar bahasa Arabnya. Nah, selain pendidikan, Ibunda Imam Syafi'i juga mengajarkan Imam Syafi'i untuk berolahraga. Olahraganya yang apa? Atau olahraganya yang tentu yang disunahkan oleh Rasulullah. Apa yang disunahkan? Yaitu berkuda dan memanah. Luar biasa ya, benar-benar multi talenta Imam Syafi'i ini.
Selama ini kan kita hanya tahu sebagai imam-imam fatwa gitu ya. Tapi Imam Syafi'i ini merupakan imam yang multi talenta. Eh, agamanya hebat ya, kemudian bahasanya juga, olahraganya juga itu benar-benar dikuasai oleh Imam Syafi'i. Nah, seperti orang tua zaman sekarang kan, pengen hafal Quran, pengen pinter matematika, pengen pinter bahasa Inggris, pengen pinter bola, pengen pinter semuanya gitu ya, si orang tua tuh mengajarkan, meleskan, memasukkan anaknya ke berbagai pendidikan karena supaya anak itu bener-bener multi talenta kayak gitu ya, seperti zaman sekarang. Cuman bedanya apa? Bedanya orang tua zaman sekarang tuh nggak lihat mana sih yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, aturan Rasulullah gitu ya dalam Islam ya. Ya, atau latihan piano atau les apa lah nggak lihat gitu. Tapi Imam Syafi'i tetap ya olahraga yang dianjurkan oleh Rasulullah apa? Kuda dan memanah. Yuk masukkan berkuda dan memanah seperti itu. Dengan izin Allah, Imam Syafi'i memiliki kecerdasan dan kedalaman pemahaman. Hingga saat beliau baru berusia 15 tahun, Imam Syafi'i sudah diizinkan gurunya, yakni Imam Malik, untuk memberikan fatwa. Masya Allah ya, luar biasa. Kepribadian Fatimah binti Ubaidillah. Nah, pertama, Fatimah itu ibunda Imam Syafi'i, orangnya taat dan cerdas, memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Maksudnya apa? Ya, kewajiban-kewajiban sunnah-sunnah dari Allah itu dikerjakan, taat. Jadi fokus. Sebelum mendidik anak, didik dulu diri. Gitu. Sebelum mendidik anak, didik dulu diri. Mendidik diri dengan cara apa? Dengan cara ikuti apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya dan apa yang disunahkan oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Yang kedua baru apa? Baru perhatiannya pada pendidikan anak. Fatimah itu sangat perhatian pada pendidikan anaknya. Anaknya harus mampu, unggul dalam bidang agama. Fikihnya, hadisnya, tauhidnya, Qurannya, tafsirnya, semuanya harus unggul dalam berbahasanya. Harus unggul dalam olahraganya, harus unggul semuanya. Gitu. Yang ketiga, sabar dan mandiri. Sabar dalam berproses dan mandiri. Nah, ini Fatimah itu mendidik Syafi'i satu orang sendirian, sendirian tanpa suami, ya, tanpa suami. Tapi rapuh enggak anaknya Syafi'i? Enggak rapuh. Kenapa? Karena ibunya kuat. Jadi sebelum menguatkan anak, kuatkan diri atau apa? Atau didik dulu diri. Diri ini didik, jangan sampai rapuh. Yang keempat, visioner. Visioner memiliki mimpi yang panjang, keinginan ambisi yang luas, yang panjang, itu visioner ya. Yakin anak saya harus bisa, anak saya harus unggul gitu. Itu ya. Jadi ibunda Imam Syafi'i itu bukan orang yang biasa, bukan orang yang biasa, tapi ibunda Imam Syafi'i itu yang selalu mendidik dirinya sendiri, memperbaiki dirinya sendiri. Seperti itu ya. Ia juga seorang penghafal Al-Quran dan ahli fikih. Ya, gitu. Imam Syafi'i sangat memperhatikan pendidikannya, terutama pendidikan agama. Dari kecil, dari usia 2 tahun, setibanya di Mekah, ibunda Imam Syafi'i
sering mengantar anaknya Syafi'i datang berguru ke para masyayikh gitu. Wahai Syekh, tolong ajari anak saya Syafi'i agar dia bisa baca Al-Quran, agar dia bisa menghafalkan Al-Quran, agar dia bisa menghafalkan hadis. Terus keliling. Ulama ini ahli di bidang Al-Quran datangi. Ulama ini ahli di bidang apa sih Al-Hadis datangi. Itu ibunya yang nganter waktu kecil. Mau dengan bayaran ataupun tidak dengan bayaran. Kalau misalkan lagi ada uangnya untuk bayar gurunya, kasih. Kalau misalkan tidak punya uang, bilang ke gurunya, ya Syekh, saya sekarang sedang tidak punya apa-apa, tidak punya uang, gitu. Tidak punya uang. Bisakah Anda mengajarkan anak saya tanpa bayaran seperti itu? Itu Ibunda Imam Syafi'i perjuangannya seperti itu. Tapi benar ya, kalau nggak punya uang ya nggak punya uang. Jangan mengada-ngada gitu. Sabar dan mandiri. Apakah Ibunda Imam Syafi'i selalu berkeluh kesah? Mungkin, mungkin nih ya selalu berkeluh kesah. Tapi keluh kesahnya kalah dengan semangatnya. Ya, dengan semangatnya. Kalau tidak dengan perjuangannya, bagaimana Imam Syafi'i mau berjuang di masa depannya seperti itu. Itu ya. Visioner. Visioner itu Ibunda Imam Syafi'i fokus agar anaknya belajar agama untuk mengejar akhirat, gitu ya. Mengejar agama untuk mengejar akhirat. Jadi fokusnya akhirat bukan dunia. Fokus Ibunda Imam Syafi'i itu yaitu akhirat. Jadi benar-benar panjang visinya. Metode Fatimah dalam mendidik Imam Syafi'i, memperhatikan makanan anak, tegas soal pendidikan, memprioritaskan pendidikan agama, senantiasa mendoakan kebaikan anak, tidak mengejar dunia. Memperhatikan makanan anak. Ini mungkin ya. Setelah saya baca-baca kisah-kisah kisah-kisah masa kecil para ulama, memang seperti ini didikannya. Bahwa orang tua para ulama itu dulu sangat memperhatikan asupan makanan. Tapi ini bukan masalah soal gizi ya. Zaman dahulu mereka tidak bicara tentang gizi. Beda dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu itu yang diperhatikan itu apanya? Kehalalannya. Ya. Bedanya zaman dahulu dan zaman sekarang dalam hal makanan yang diperhatikan apa? Kalau dulu masalah kehalalan, kalau sekarang masalah gizi, apa-apa gizi, apa-apa nutrisi. Kalau dulu mah karena belum terlalu banyak macam-macam jenis-jenis makanan gitu ya. Nih ada mie, ada telur, nasi uduk, sambal, kerupuk. Nah, dulu mah belum ada kerupuk, belum ada. Ya udah kurma aja sama roti gitu, paling keju gitu. Dulu mah karena belum banyak eh, jenis-jenis makanan, jadi fokus yang difokuskan yaitu kehalalannya. Ibunda Imam Syafi'i fokus memasukkan anaknya makanan-makanan yang halal, gitu ya. Yang halal itu ya boro-boro yang halal, boro-boro yang haram, makanan dari para tetangga aja itu Ibunda Imam Syafi'i itu merasa ragu gitu, ragu. Ibunda Imam Syafi'i, nah di sini ada ceritanya. Imam Syafi'i masih kecil, kemudian masih menyusui, lagi tidur, sedang tidur. Ibunda Imam Syafi'i pergi ke pasar. Ketika pergi ke pasar, Imam Syafi'i terbangun, nangis, kedengaran sama tetangganya. Nah, ditenangkan sambil disusuin sama tetangganya. Sepulang Fatimah ke rumah, lihat Imam Syafi'i sedang disusuin sama tetangganya, kaget, gitu ya. Kaget. Ibunda Imam Syafi'i tidak mau Imam Syafi'i mendapatkan
susuan dari tetangganya itu kan nggak tahu. Maksudnya apa? Maksudnya bukan air susunya yang jelek tetangganya bukan, tapi tetangganya tuh makan apa yang bisa mempengaruhi ASI. Apa yang dimakan itu pasti akan masuk ke ASI. Asinya dimakan, asinya diminum sama bayinya, bayinya bagaimana? Nah, itu yang ditakutkan, itu yang dikhawatirkan oleh Ibunda Imam Syafi'i. Terus dirogok-rogok nih, tong ininya, mulutnya dirogok, dicolok di ini, sampai Imam Syafi'i kecil itu muntah. Ini sama ceritanya seperti Imam Hambali, Imam Nawawi, seperti itu gitu ya. Imam Nawawi juga waktu kecil kayak gitu. Tapi bukan ini waktu waktu lagi main-main di luar dapat makanan dari tetangganya, terus dirogok, suruh dimuntahkan. Itu setegas itu orang tua dalam mendidik anak hal kehalalan makanan. Kalau kita kan pasti, aduh kasihan kasihan jangan jangan dicolok-colok kayak gitu, kasihan anaknya nangis. Kasihan sekarang. Tapi nggak tahu esok hari bagaimana seperti itu. Gitu ya. Tuh fokus dalam kehalalan makanan. Tegas soal pendidikan. Kenapa hmm, Fatimah membawa Imam Syafi'i ke Mekah? Karena di Mekah di sana sedang saat itu banyak masyayikh ya, guru-guru para ahli ilmu di Mekah. Kemudian Imam Syafi'i dibawa ke para masyayikh untuk belajar. Nah, dalam proses belajar ya, dalam proses belajar Ibunda Imam Syafi'i itu sering mengunci Imam Syafi'i di kamarnya. Suruh apa? Suruh belajar. Jangan main sama teman-temannya. Dikunci. Karena lagi fokus belajar, kunci rumahnya. Supaya nggak kabur anaknya ya. Saya alami sendiri. Gitu. Kalau anak suruh belajar, saya kunci. Kalau misalnya anak keluar, kabur, saya kunci, nggak boleh masuk gitu. Oh, berarti emang tegas, harus tegas kayak gini, seperti itu ya. Jadi menjadi ibu tuh jangan terlalu banyak kasihannya. Kasihan, kasihan, kasihan. Kalau terlalu banyak kasihan, nanti akan melahirkan generasi yang rapuh. Mentalnya loyo, apa-apa nangis, apa-apa baper. Ya nggak gitu. Ini lihat nih, dulu didikan para ibunda ulama seperti ini. Mereka mengunci kamarnya supaya anaknya tetap belajar. Nah, setelah setelah remaja, setelah Imam Syafi'i remaja, kemudian Imam Syafi'i izin ke ibundanya bahwa Imam Syafi'i mau pergi mencari ilmu ke Irak gitu ya. Waktu itu kan di Mekah, di Madinah, para ulamanya sudah dikelilingi. Jadi Imam Syafi'i itu sudah mengelilingi masyayikh, guru-guru, syekh-syekh yang ada di Madinah, di Mekah. Itu sudah semuanya sudah diambil ilmunya. Sudah diambil ilmunya, ilmunya para guru-gurunya itu udah habis, sudah selesai. Terus kata gurunya, wahai Syafi'i, ilmu yang ada, yang dimiliki oleh para syekh di Madinah dan di Mekah, kamu sudah kuasai. Sekarang kamu pergi ke Irak, ke Baghdad di sana, karena di sana banyak ahli ilmu. Nah, disuruhlah Imam Syafi'i pergi ke Baghdad, Irak. Izin ke ibundanya. Ibundanya mengizinkan. Bilangnya apa ibundanya? Jangan kembali sampai mendapatkan ilmu. Kita bertemu di akhirat saja. Seperti itu. Itu kata-kata ibunya Fatimah. Seperti itu ya. Kalau kita gimana? Kalau kita? Kalau orang tua zaman sekarang. Ya pergi sana. Nanti kalau misalkan belum sukses, nanti kalau misalkan belum profesor atau belum punya mobil atau apa gitu, jangan dulu pulang gitu. Yang Anda kejar, yang Anda kejar apa? Beda gitu ya, beda orientasi. Memprioritaskan pendidikan agama ya sampai Imam Syafi'i itu kehabisan guru di Madinah dan Mekah, lanjut mencari ilmu ke Baghdad, Irak ya, ke Irak. Senantiasa mendoakan kebaikan untuk anak. Segala yang dilakukan,
pasti orang tua tidak akan meninggalkan doa untuk anaknya. Doanya untuk doanya apa yang ibunya Imam Syafi'i? Ya Allah, ya Rabb, yang mengasih seluruh alam anakku ini akan meninggalkanku untuk perjalanan jauh demi mencari ridhamu. Aku rela melepasnya untuk menuntut ilmu peninggalan Rasulmu. Maka hamba memohon kepadamu, ya Allah, mudahkanlah urusannya, lindungilah ia, panjangkanlah umurnya agar aku bisa melihatnya nanti ketika ia pulang dengan dada yang penuh dengan ilmu. Nah, itu ketika Imam Syafi'i mau pergi ke Irak atau Baghdad. Tidak mengejar dunia. Berbeda dengan kebanyakan ibu yang lainnya yang menginginkan anaknya sukses, kaya, dan banyak harta. Fatimah justru tidak membanggakan itu, gitu ya. Ia lebih menyukai anaknya memiliki pemahaman ilmu agama yang luas mendalam, gitu ya. Ada kisahnya juga nih. Kisahnya kan Imam Syafi'i itu udah pergi ke Baghdad, gitu ya. Udah di Baghdad, kemudian eh, Fatimah di Mekah selalu mengharapkan bertemu dengan Imam Syafi'i. Nah, ketika setiap musim haji, Ibunda Imam Syafi'i selalu datang ke Mekah, ke Ka'bah, barangkali ada orang-orang Irak yang sedang melaksanakan haji bisa mendengar bisa mendengar kabar Imam Syafi'i di di Baghdad seperti itu. Nah, suatu ketika Ibunda Imam Syafi'i itu mendengarkan ceramah-ceramah orang-orang Baghdad, ya, ahli ilmu di Baghdad yang sedang ceramah di Mekah. Selalu mengatakan qala Syafi'i, qala Muhammad bin Idris As-Syafi'i gitu. Kemudian ibundanya penasaran, maaf ya, saya mau bertanya, siapakah gerangan Muhammad bin Idris As-Syafi'i itu? Beliau adalah seorang ahli ilmu yang masih muda usianya, yang selalu kami muliakan, itu guru kami, oh, dijelaskan kayak gitu. Sekarang beliau jadi ahli ahli fatwa di Baghdad. Aduh, Masya Allah, ketahuilah saya bahwa dia itu adalah anakku, katanya. Kaget sih saya itu gitu. Wahai ibunda, katakan, Anda mau menitip pesan apa untuk Imam Syafi'i? Kemudian Ibunda Imam Syafi'i berkata, suruh dia pulang. Saya sekarang sudah mengizinkan dia untuk pulang. Nah, setelah itu para rombongan dari Baghdad itu pulang ke Baghdad dan menyampaikan ke Imam Syafi'i bahwa mereka bertemu dengan ibundanya masih hidup, masih sehat, dan menyampaikan pesan kepada Imam Syafi'i bahwa Imam Syafi'i itu diizinkan untuk pulang ke rumah. Nah, ke Mekah ya, ke Mekah. Imam Syafi'i sangat gembira ya, bahagia mau bertemu dengan ibunya di Mekah. Setelah itu persiapan Imam Syafi'i mau persiapan pulang ke Mekah, ya kan sebagai seorang ustadz atau ulama gitu ya, mau pulang mau pulang ke Mekah itu para para murid-muridnya, para ini jamaahnya itu berbondong-bondong memberikan harta kekayaannya untuk bekal Imam Syafi'i. Bekal di perjalanan, bekal nanti di Mekah, seperti itu. Ada unta, emas, segala pokoknya harta kebutuhan, pokoknya itu hadiah diberikan kepada Imam Syafi'i sebagai hadiah. Jadilah Imam Syafi'i membawa berbagai macam harta ke Mekah ya gitu. Nah, ditemani oleh santri-santrinya saat itu ya. Sesampainya di perbatasan Mekah, Imam Syafi'i menyuruh santrinya untuk menemui ibunya. Ibunya, nah, ibunya kemudian si santri itu bertanya kayak apa sih, memberitahukan kepada ibunya bahwa Imam Syafi'i sekarang sudah ada di perbatasan Mekah. Gitu. Terus ibunya nanya, Imam Syafi'i bawa apa? si si santri dengan polosnya, Imam Syafi'i bawa bawa untanya banyak banget, apa sih, banyak banget puluhan, terus bawa harta, bawa segala gitu ya, bawa emas, bawa perak, bawa uang, dirham, dinar gitu, kata santrinya gitu. Ibunda Imam Syafi'i raut mukanya tuh jadi berubah, apa, jadi marah, katakan kepada Imam Syafi'i,
Aku tidak butuh gitu ya. Aku tidak butuh. Balik lagi ke sana gitu. Aku tidak menyuruh Imam Syafi'i untuk mencari dunia, katanya seperti itu. Itu marah besar. Si santri pulang lagi ke perbatasan menemui Imam Syafi'i. Kata si santrinya, ibunda Anda marah karena apa? Karena katanya disuruh pulang lagi dan bukan untuk mencari dunia. Gitu. Imam Syafi'i paham, paham ya. Karena emang tadi kamu bilang apa? Saya jawab Imam Syafi'i bahwa ini ya harta. Ya, Imam Syafi'i paham. Setelah itu Imam Syafi'i menyuruh para santrinya untuk membagikan harta-harta unta-unta semuanya kecuali kitab-kitab yang beliau tulis seperti itu. Kemudian Imam Syafi'i menyuruh santrinya lagi datang menemui ibunya. Ibunya santri bilang, "Wahai ibu, sekarang Imam Syafi'i hanya membawa ilmu dan kitab-kitab kayak gitu." Ibunda Imam Syafi'i bilang, "Silahkan datang. Sudah saya izinkan Syafi'i pulang ke rumah." Nah, seperti itu. Jadi kalau ibunda Imam Syafi'i anaknya datang dari rantauan bawa harta, marah. Ya, maunya apa? Maunya anaknya datang dari rantauan membawa ilmu dan buku-buku yang ditulisnya. Itu keteguhan dari ibunda Imam Syafi'i. Benar-benar hatinya murni melepas anak untuk mencari ilmu. Datang melepas anak untuk mencari ilmu, kemudian anak datang dengan ilmu. Nah, itu. Jadi benar-benar hatinya murni. Pasti semuanya tahu kan Imam Sudes? Syekh Sudes yang suaranya, aduh saya nggak bisa ngikutin suara Syekh Sudes. Imam Sudes ya, Syekh Sudes itu yang suaranya sering kita dengar, baik di Masjidil Haram, di Murota, di HP juga coba tuh dia tuh di YouTube banyak suara-suara Syekh Sudes. Bagaimana beliau dibesarkan? Beliau dibesarkan dari lisan ibu yang terkendali. Ya, sudah kecil ini dikenal sebagai sosok yang sangat nakal, gitu ya. Nakal banget saya sudah itu, gitu ya. Sampai tapi dengan kenakalannya tidak mendorong emosi ibu. Si ibunya tidak terdorong emosinya ya, tetap bisa dikendalikan emosinya. Ya. Kenapa? Karena kuncinya apa? Kuncinya ibu yang soleha. Kalau ibunya soleha, pasti bisa mengendalikan emosi, termasuk yang mengendalikan lisan, seperti itu. Nggak marah. Marahnya gimana nih? Ketika Sudes sedang bermain pasir di rumah, saat itu ayah dan ibunya sedang kedatangan tamu. Ibunya lagi menyiapkan hidangan, makanan. Makanan sudah dihidangkan, Sudes kecil masuklah sambil membawa pasir. Pasirnya dituangin ke atas makanan itu. Coba, kesel nggak? Coba kesel nggak? Udah masak capek-capek, kemudian ditaburin pasir. Pasir kan di Arab kan banyak pasir ya. Taburin pasir. Enak banget pokok ibunya. Kalau ibunya yang nggak soleha, kurang soleha enak banget itu. Tapi luar biasanya ibunda Syekh Sudes ini bisa mengendalikan lisannya. Apa yang keluar? Hei, pergi kamu. Semoga Allah menjadikanmu imam Masjidil Haram, katanya gitu. Idhab anta, ja'alakallahu imam al-masjidil haram, katanya gitu. Gitu. Itu dalam keadaan marah, luar biasa ya gitu. Coba kita latih sendiri lisan kita gitu ya. Yang kedua, panggilan yang positif. Ibunya pasti seorang ibu ingin menginginkan anak menjadi orang yang hafiz Quran contohnya gitu ya. Nah, ketika anak kita ingin menjadikan hafiz Quran, panggilannya itu panggilan hafiz Quran. Ya Abdul Rahman, ya Hafizal Quran, ya Imam Masjidil Haram. Indah sekali tulisan ibu. Indah sekali tulisan ibu. Bagaimanapun anaknya, lisan ibu selalu dijaga untuk apa? Untuk mimpi ke depannya. Nih. Tuh.
Terus lisan yang penuh motivasi. Kita orang tua yang memotivasi anaknya. Ketika anaknya ingin menjadi hafiz Quran, ketika anaknya ingin menjadi imam masjid, yang disuruh apa? Ketika kita ingin anaknya bisa baca Quran, ya suruh anaknya belajar Al-Quran di tempat-tempat Al-Quran seperti Bunda Syekh Sudes. Wahai Abdurrahman, hafalkanlah Quran. Insya Allah engkau akan menjadi imam Masjidil Haram. Ini lisannya selalu yang terjaga, selalu yang positif. Itu doa ibu itu doa yang paling mustajab. Ya. Kemudian ridho. Kenapa doa ibu mustajab? Karena didasari oleh rasa kasih sayang yang tulus dan sifatnya yang selalu mendahulukan kepentingan anaknya daripada dirinya. Yang kedua, ridho Allah Subhanahu wa taala, ada ridho pada orang tua. Jadi ketika anak kita nakal, kita ridho dulu. Aduh, kenapa sih anak saya nakal banget? Coba anak itu nggak gitu. Kita harus menerima, harus ridho keadaan anak kita mau nakal, mau soleh, itu kan dalam proses. Sekarang anak-anak kita usia berapa? Anak kita usia 7 tahun, ya wajar lah masih nakal, belum paham dia, masih dalam proses belajar. Sabar berproses, seperti itu ya. Jadi terima dulu anak kita, ridho. Kita diberikan oleh anak bagaimanapun kondisinya, ridho. Saya ridho ya Allah dan anak saya ikhlas ya Allah dan anak saya, bimbinglah saya ya Allah untuk mendidiknya ya Allah. Itulah orang tua. Ini ada orang mustajabnya doa orang tua ya. Janganlah kalian mendoakan keburukan untuk dirimu sendiri, begitupun untuk anak-anakmu, pembantumu, juga hartamu. Jangan pula mendoakan keburukan yang bisa jadi bertepatan dengan saat di mana Allah mengabulkannya. Seperti itu ya. Jadi tolong ucapkan kata-kata yang baik untuk anak kita. Kasih kasih dia kasih mereka motivasi kebaikan. Hikmahnya ya. Yang pertama, ridho orang tua. Kita harus ridho. Yang kedua, sebagai perempuan, kita harus memiliki kecerdasan spiritual, intelektual, dan emosional. Kecerdasan spiritual itu kita harus taat. Kita menjalankan kewajiban-kewajiban utamanya kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian kita harus intelektual, kita harus rajin belajar. Kita harus belajar belajar, banyak baca, banyak kan sekarang zamannya medsos tuh. Yaudah kita ketika buka medsos, buka ilmu-ilmu yang kita butuhkan. Kita butuh apa sih? Kita butuh pendidikan anak. Ya udah buka medsos tentang pendidikan anak. Juga kita harus punya kecerdasan emosional. Maksudnya apa? Ketika kita sudah soleh, ibadah kita sudah terjaga, ilmu kita sudah eh, dipenuhi dengan ilmu tentang apa yang kita butuhkan pendidikan anak gitu, pasti emosi kita bisa kendalikan emosi gitu. Kenapa kita belum bisa mengendalikan emosi kepada anak kita? Karena kita belum punya ilmu tentang pendidikan anak. Coba kita belajar dulu tentang ilmu tentang pendidikan anak. Selanjutnya, wanita bukanlah makhluk lemah. Wanita makhluk yang tangguh. Ya, ibu. Ibu adalah makhluk yang kuat di dunia. Emak. Gitu ya. Kemudian perlu memberdayakan perempuan, bukan hanya pemberdayaan skill perempuan untuk karir, tapi pemberdayaan pelatihan parenting. Jadi perempuan itu harus dibekali tentang parenting, pengasuhan dan pendidikan anak seperti itu. Kenapa? Karena perempuan sebagai pilar peradaban yang menentukan maju mundurnya suatu bangsa. Alhamdulillah, semoga Allah membimbing kita untuk bisa mengikuti jejak ibunda para ulama. Ya, di sini saya ada sisipkan kumpulan doa-doa orang tua untuk anak yang bisa dipanjatkan setiap hari ya, ibunda. Apa bunda dan ayah semuanya, silahkan. Jazakumullah khairan katsira. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan hilaf. Eh, terima kasih atas semua perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.